Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan sesungguhnya dari mereka sungguh ada segolongan yang mereka memutar-mutar lidah-lidah mereka dengan Alkitab agar kalian mengiranya dari Alkitab dan tidaklah dia dari Alkitab. Dari sisi Allah mereka mengatakan atas Allah kedustaan itu mereka mengetahui. Kok gak kedengaran ya? Iya ya, kok enggak dengar. Ini saya pakai Zoom enggak dengar, pakai YouTube bisa. Sekarang baru. Oh, enggak dengar lagi. Halo? Halo, enggak bisa dengar, tapi kalau yang lewat YouTube jelas. Tidak terdengar. Iya, enggak terdengar Sekarang kalau lewat Zoom. Tapi lewat YouTube-nya bisa. Sekarang sudah Ustadz, coba lagi.
Nun sewu. Boten sanggup Pak Haji Marwanto ya. Nggih. Ya, sekarang sudah dengar Ustaz. Halo, sudah dengar? Nggih, sampun. Oh, sampun. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, sampun jelas Ustaz. Alhamdulillah. Tadi mana sampai di mana tadi? Ini ya, maka barang siapa Kembali. ya? 8. Maka barang siapa yang dia berpaling sesudah Demikian itu, maka mereka itu mereka orang-orang yang fasik. Maka apakah selain agama Allah yang mereka cari dan baginya berserah diri siapa yang di langit dan dan di bumi secara sukarela dan secara terpaksa, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Kita baca sama-sama Ali Imran 8481. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ismail wa Yaqub wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ذلك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا تقبل توبتهم فأولئك الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أليم وما لهم. Qul amanna. Katakanlah dan kami beriman dan apa yang diturunkan atas kami Ibrahim, apa yang diturunkan atas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kami membedakan di antara seorang dari mereka, dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. muslimun, Orang-orang yang berserah tahu wanahnu dan kami dan kami mereka seorang pun baina di antara kami membedakan Rabbihim dari dan Amin wan nabiyun dan nabi Utia Musa wa Isa diberikan pada Nabi Wama apa yang bagi anak cucu wa Yakub wa Ismail dan Nabi ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim itu Wama apa alaina kami diturunkan Wama apa yang ya Allah kami telah beriman katakanlah katakanlah kami telah beriman kepada Allah turunkan atas Nabi turunkan atas Nabi Ibrahim dan Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Nabi membedakan di antara seorang pun mereka kami baginya orang-orang yang berserah diri. terus dan barang siapa barang siapa yang dia cari selain maka tidak akan diterima darinya hadiah di dalam kehidupan dari orang-orang yang merugi, al-khosirin orang-orang yang merugi dari akhirah di akhir hari akhir yuk salah diterima maka tidak akan sebagai agama ghairul Islam selain Islam bagi dia mencari barang siapa sama-sama dan barang siapa yang dia dari selain Islam akan diterima darinya dan dia di akhirat dari orang-orang yang merugi. Berikutnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang mereka kafir sesudah keimanan mereka dan mereka telah bersaksi sesungguhnya Rasul itu benar dan telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu
dan Allah Allah tidaklah tidak Dia memberi petunjuk pada kaum kaum yang mereka al-qaum adh-dhalimin, pada kaum yang zalim. la yahdi, tidaklah Dia Dia memberi petunjuk Allah dan Allah bayinat, bukti-bukti kebenaran yang nyata itu. Waja'ahum, telah datang pada mereka benar benar. anak Rasulullah Sesungguhnya Rasul itu wasyahidu, mereka telah bersaksi imanihim, keimanan mereka. sudah kafaru, mereka Mereka kafir kauman pada sesuatu kaum. Jahillah Allah memberi petunjuk Bagaimana sama-sama petunjuk pada kaum yang mereka sudah keimanan mereka dan mereka bersaksi sesungguhnya para rasul itu datang pada mereka bukti-bukti yang Allah nyata telah memberi petunjuk kepada suatu kaum yang mereka dolim. kok suaranya enggak enak. berikutnya. Mereka itu balasan mereka sesungguhnya atas mereka laknat Allah dan para malaikat, para manusia semuanya ajma'in panas para Manusia wal malaikah dan dan para malaikat laknat Allah laknat Allah alaihim atas anna mereka jazaa'uhum balasan mereka an ulaika mereka itu kan itu. ya sama-sama mereka itu balasan dan para manusia seluruhnya atau semuanya dari belakang sudah sudah mereka kekal orang-orang yang kekal di dalamnya tidaklah diringankan dari mereka siksa itu dan tidaklah mereka diberi penangguhan yungdorun mereka diberi penangguhan mereka al-azabu siksa anhum dari mereka layu khaffafu tidak diringankan mereka diringankan tidaklah diringankan biha di dalamnya orang-orang yang sama-sama orang-orang yang di dalamnya tidaklah diringankan bagi mereka mereka siksa itu dan mereka penangguhan diberi penangguhan ditangguhkan atau diberi tangguhkan penangguhan boleh kecuali orang-orang mereka bertobat dari sesudah demikian dan mereka melakukan kebaikan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Rahim Maha penyayang Maha Allah maka sesungguhnya Allah dan
melakukan kebaikan Mimba dizalika dari sesudah demikian demikian itu Abu mereka bertobat bertobat alladzina orang-orang yang bertobat Aladina orang-orang Billah kecuali orang-orang yang kecuali kecuali orang-orang yang mereka bertobat dari sesudah demikian itu dan dan mereka mereka berbuat kebaikan, kebaikan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. sesungguhnya Orang-orang yang mereka kafir sudah keimanan sesudah keimanan mereka tidak tahu mereka tidak akan diterima tobat mereka mereka itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang dolim, orang-orang yang yang sesat. Ulaika Dan mereka itu taubatuhum taubat mereka tidak akan diterima diterima lan tidak akan dan kufran tidak kekufurannya izdadu mereka jadi tahu mereka bertambah jatuh tidak tahu bertambah imanihim keimanan mereka ba'da sesudah kafaru sesudah aladina mereka kafir orang yang sesungguhnya orang-orang yang mereka orang-orang yang keimanan mereka kemudian mereka bertambah kekufurannya akan diterima taubat mereka itu orang-orang yang sesat. ya Ustaz ya sesat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati sedangkan mereka orang-orang kafir sedang dalam kafir dari maka tidak diterima dari tidak akan diterima dari salah satu dari mereka emas sepenuhnya bumi emas sepenuh bumi walaupun dia menebus dengannya mereka itu bagi mereka siksa yang pedih dan tidak ada bagi mereka dari para penolong nasirin penolong dari bagi mereka tidak ada bagi mereka itu dan tidaklah siksa yang pedih alimun yang pedih mereka itu mana meulaika mereka itu lahum bagi mereka siksa yang pedih dan alimun tidak ada bagi mereka dari para penolong nasirin penolong
Wama dari tidak ada. Tidak. Alim yang pedih pedih terhadap siksa bagi Laika mereka bihi itu ibtada ia menebus menebus walaupun walaupun zahaban emas emas dia ardi sepenuh bumi bumi ahadihim emas salah satu dari mereka dari yukobala diterima terima tidak akan kufar orang-orang kafir orang kafir dan mereka amatu mereka mati mereka kafir alladzina orang-orang yang sama-sama sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati mati dan mereka kafir maka tidak diterima orang seorang dari sepenuh bumi orang mereka penuh dia bumi sepenuh bumi sepenuh walaupun bumi dia menebus Sepenuh dengannya walaupun dia menebus dengannya dari para penolong. Sudah selesai. Ada pertanyaan? dimasukkan. yang langkah dia. Laknat itu bisa diterjemahkan dengan kutuan. Ustaz. Ustaz mau bertanya Lah. yang ayat terakhir min ahadihim itu dari salah seorang pun dari mereka atau salah seorang dari mereka? penolong Hakim bala bala tidak akan diterima dari salah seorang pun atau salah seorang dari ya mereka? salah seorang pun Salah seorang pun. Ya. yang kafir. ya Matur tadi nuwun. ada pertanyaan Nggih. Yang ayat 84 Ustaz. oh ya Jadi yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu yang maksudnya yang diturunkan kitab Ustaz. Kalau misalnya ke Rasulullah SAW kan Al-Quran. Kalau kepada mereka apa Ustaz yang diturunkan? oh ya kitab-kitab mereka. Tapi tidak disebutkan namanya Ustaz ya. Enggak disebutkan. Oh. Gitu ya. Kemudian terjemahan dari laknat itu apa bisa diterjemahkan dengan kata kutuan? Ya boleh. Laknat bahasa Arab, kutukan bahasa Indonesia. Ini. Gitu ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Katakan kami telah beriman pada Allah yang diturunkan atas kami, yang diturunkan atas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, anak cucu, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Isa, Tuhan para nabi dari Tuhan mereka. serah diri Kami kepada siapa yang dia mencari Islam sebagai agama yang akan diterima darinya di akhirat dari orang-orang yang merugi.
bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada suatu kaum yang mereka kafir, keimanan mereka telah bersaksi Rasul itu benar telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu. Allah dan itulah Dia untuk ada kaum yang itu. mereka itu balasan mereka sesungguh atas mereka para malaikat manusia semuanya orang-orang yang kekal di dalamnya tidaklah diringankan dari mereka siksa itu tidaklah mereka diberi penangguhan kecuali orang-orang mereka bertobat. Sesudah demikian itu mereka melakukan perbaikan. Maka Maha pengampun lagi Maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang sesudah keimanan mereka bertambah-tambah kekufurannya tidak akan diterima tobat mereka dan mereka itu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang mereka mati dan mereka orang-orang yang kafir tidak akan diterima dari salah seorang dari mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus dengan mereka itu bagi mereka siksa yang pedih tidak ada bagi mereka dari para penolong. Kita cari kata-kata yang jamak. An-nabiyun, para nabi. Kalau satu, nabi. Perempuan, nabiyah. Muslimun, orang-orang berserah diri. Kalau satu, muslim. Perempuan, muslimah. Qasirin, orang-orang yang merugi. Kalau satu, qasir. Perempuan, bayinat, bukti-bukti yang nyata. Kalau satu, bayinat. Laki-laki, bayin. Al-zalimin, orang. Kalau satu, perempuan. Al-malaikah, para. Kalau satu, malak. Anas, para. Kalau satu, insan. Khalidin, orang-orang. Kalau satu, perempuan. Ad-dallun, orang-orang yang sangat sesat. Kalau satu, dol, perempuan, dolah. Kufar, orang-orang kafir. Kalau satu, kafir, perempuan, kafir. Nasirin, para penolong. Kalau satu, nasir, perempuan, Nasir. ya. Nasir. Oh, enggak ada. Enggak ada. Tadi bilang enggak. Oh iya, tidak ada nabi perempuan. Tidak ada nabi perempuan. Keceplosan tadi. Nabi perempuan kan ada yang cuti nanti. Ya. Kalau wali ada waliyah. Waliyah. Sekarang pelajarannya mengubah dari mudhari ke madhi ke amar. Untuk yang madhinya ketambahan hamzah sinta. Jadi ketambahannya 3 huruf. Hamzah sinta. Ista. Ketambahannya ista. Mujarotnya ghafaro.
ditambahi ista. Jadi istaghfaro. Di antara fungsinya menghasilkan makna minta, gitu ya. Kalau ghafaro mengampuni, istaghfaro minta ampun. Istaghfaro telah minta ampun. Kalau sedang, yastaghfiru. Minta ampunlah, istaghfir. Telah minta ampun, istaghfaro. Sedang, yastaghfiru. Ampunlah, istaghfir. Yastaghfiru madinya istaghfaro. Yastaghfiru. Istaghfaro. Yastaghfilu. Istaghfala. Yastaghfimu. Istakdama. Yastaghfiru. Istaghfaro. Yastarhimu. Istarhama. Yastahmidu. Istahmada. Dibaca madhi mudhari majrur. Istaghfaro. Istaghfaro. Yastaghfiru. Istaghfaro. Yastaghfiru. Taqbala. Bama Istaghfaro. Takhiru. Istarhama. Yastarhimu. Istahmada. Sekarang amarnya mohon ampunlah. Istaghfir. Istaghfir. Sombonglah. Takbir. Menghadaplah. Takbir. Minta majulah. Takbir. Minta mundurlah. Tarhim. Minta kasihlah. Tarhim. Minta pujilah. Istahmid. Dibaca madhi mudhari amar. Istaghfaro. Istakbir. Taqobala. Istaghfiru istaghfir. Istakmid. Itu Tanya Ustadz, monggo. Ya. ini judulnya kan fi'il mudhari yang ketambahan hamzah Ya. dan tak. Hamzahnya di mana Ustadz? Untuk mudhari'nya itu. Oh ya, mudhari. Pada mudhari hilang, gitu ya. Pada mudhari dihilangkan. Munculnya pada fi'il madhi. Jadi sesungguhnya hamzahnya di mana Ustadz? Aslinya. Ya, kalau ditambahkan ya istau itu ya, tapi itu dibuang menjadi yastau. Ya, kan itu hamzah wasol. Jadi tambahannya Ya, tambahannya di itu situ ada sin dan hamzah tak, tapi ataukah sin dan tak saja Ustadz? ya, hamzah sin dan tak, hamzahnya hilang menjadi sin dan tak. Gitu. Ghafaro Tidak terlihat memang bisa dia hamzahnya. Ya. Kalau mengampuni, istaghfaro minta ampun. Kalau yastakbalu artinya apa Ustaz? Yastakbiru. Yastakbiru sombong. Kalau yastakbalu. Yastakbilu. Artinya Yastakbilu. apa? Menghadap. Menghadap. Ya. Hadap atau menghadap? Menghadap. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Oh, menghadap. Kalau yastakdimu minta maju. Ya. Yastakhiru minta mundur. Iya Ustaz. Ya. Minta.
Ayat Oke. 20. Sami-sami kita pahami ya. Kita Ya. pahami kemarin menerangkan upaya-upaya pemurtadan ya, berbagai cara mereka lakukan untuk memurtadkan umat Islam. Yang pertama apa? Pura-pura bantah-bantah padahal mereka sudah tahu kebenaran untuk mengelabui supaya terpengaruh orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang ilmunya dangkal, terus mencampur adukan yang benar dengan yang batil, gitu ya, mengatakan memelintir ya, memelintir ayat yang mestinya pemahamannya begitu difahami yang lain. Terus mereka pura-pura Islam kemudian murtad lagi, gitu ya. Itu kemarin berbagai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memurtadkan Islam, umat Islam. Maka ini Allah mengajari kita, ya, apa yang kita katakan jika kita itu diajak ikut Yahudi, ikut Nasrani, maka katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa? Kitab yang Allah turunkan kepada kami Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim apa? Suhufnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu suhuf. Dan anak cucu itu putra-putranya Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12. Dan kami iman kepada kitab yang diberikan pada Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil, dan semua para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami orang yang berserah diri kepadanya. Ya. Jadi intinya jawaban ini apa? Jawaban ini apa? Yaitu intinya, wahai Yahudi Nasrani, kami tidak mau ikut agama kalian, percuma. Ya, apapun upaya yang kalian lakukan tidak akan membuat kami terpengaruh. Kenapa? Karena kami iman kepada Allah, gitu ya. Lah kalian tidak iman kepada Allah. Padahal sudah terbukti bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah, gitu ya. Jadi kalau mereka mengaku beriman, kata Nasr, saya iman sama Allah. Kamu itu tidak iman. Kenapa? Karena kamu katakan Allah punya anak, Allah punya istri misalnya, gitu ya. Itu tidak iman. Jadi iman kepada Allah itu artinya apa? Meyakini Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, terbebas dari segala sifat kurang, dari sifat makhluk, gitu ya. Kemudian tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak menyandarkan sifat makhluk kepada Allah, itu namanya iman. Lah, iman seperti itu tidak dimiliki oleh mereka semua, gitu ya. Karena kami iman, maka tidak mungkin saya ikut kalian karena kalian itu tidak iman, gitu ya. Tidak iman pada Allah. Kenapa lagi? Kami iman kepada kitab kami Al-Quran dan semua kitab suci kami imani, semua nabi kami imani, kami tidak membeda-bedakan. Lah kalian membeda-bedakan kitab suci, membeda-bedakan nabi, membeda-bedakan rasul. Makanya kami tidak iman, ya. Karena agama kamu itu bukan agama Islam. Agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah dan bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Bisa diterima secara akli maupun nakli, dan itulah nabinya para rasul, para nabi. Apa tadi? Yaitu ketauhidan yang murni, yakin Allah punya segala sifat sempurna, bebas dari segala sifat kurang. Allah berbeda dengan makhluk, tidak menyandarkan sifat makhluk kepada Allah. Terus apa lagi? Mengimani semua kitab suci tanpa membeda-bedakan, mengimani semua rasul tanpa membeda-bedakan. Itulah Islam. Kalau kamu mau iman seperti itu, ya saya ikut kalian, gitu ya. Tapi kamu itu bukan Islam. Padahal agama yang diterima Allah itu cuma Islam. Ya. Kalau orang tidak iman seperti itu, berarti bukan beragama Islam, gitu ya. Kalau tidak iman seperti tadi itu berarti bukan Islam. Lah kalau mencari agama yang lain bukan Islam bagaimana? Siapa mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah itu agama Islam yang punya keyakinan seperti tadi. Selain agama yang punya keyakinan begitu namanya bukan Islam dan tidak akan diterima oleh Allah. Terus untuk apa beragama? Kita beragama itu sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Loh, untuk apa beragama? Tetapi agama itu tidak diterima oleh Allah. Berarti tidak ada gunanya saya beragama kalau ikut agama kamu.
Dan di akhirat dia merugi. Kenapa? Karena agamanya tidak diterima, berarti semua amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah, ya. Itu sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, apa? Nanti Islam datang mengatakan apa? Bika yauma akhudu wa bika ukti. Sebab engkau wahai Islam, agama Islam, aku menghukum orang, sebab engkau aku memberi pahala. Jadi kalau bukan Islam, percuma orang beragama, gitu ya. Makanya agama sejati itu agama Islam. Jadi agama yang itu agama palsu, agama abal-abal, ya. Agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus tujuan beragamanya itu apa? Enggak jelas, gitu ya. Padahal orang beragama tujuannya untuk kembali ke Allah. Tetapi yang lain itu tidak diterima. Gitu. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu. Jadi agama yang Islam itu yang tadi itu, ya. Jadi tauhidnya murni. Jadi makanya agama yang paling rasional, paling logis itu yaitu pengikut keyakinan ketauhidan atau monoteis, ya. Itu yang tidak bisa dibantah. Apa namanya? Kebenarannya. Lah agama mereka banyak digugurkan. Maka biasanya mereka mengajarkan ajaran yang tidak jelas dengan cara doktrin, gitu ya. Pokoknya, enggak boleh tanya, gitu ya. Maka di Islam enggak boleh. Doktrin untuk masalah akidah enggak sah. Akidah itu harus bisa dibuktikan kebenarannya menurut akal, gitu. Boleh taklid dalam hal syariat, tapi itu pun sifatnya sementara. Tapi kalau akidah taklid tidak diterima, berarti Islamnya belum diterima oleh Allah. Gitu ya. Terus bagaimana ketika ada orang Islam sudah mengikuti keyakinan yang benar, lah kok murtad lagi? Diterima enggak? Itu ya. Dia kalau mau kembali ke Islam. Maka itu diriwayatkan ada seorang sahabat di Madinah. Ya, di Madinah dia memeluk Islam. Kemudian dia murtad kembali kepada kemusyrikan. Bergabung dengan orang-orang musyrik. Kemudian ketika dia musyrik di Mekah, penyembah berhala, dia menyesal, ya. Dia menyesal, dia mungkin pikirannya jalan bahwa yang dia ikuti itu tidak masuk akal. Kemudian dia menyesal ingin kembali ke Islam. Dia menyuruh datang kepada kaumnya, minta ditanyakan kepada Rasulullah, bolehkah, apakah tobatnya masih diterima? Bolehkah dia kembali kepada Islam? Maka turun ayat tadi, bagaimana Allah akan beri petunjuk kaum yang kafir setelah iman mereka. Padahal mereka telah bersaksi Rasul itu benar. Bukti-bukti kebenaran Rasul itu sudah mereka kantongi. Telah datang pada mereka bukti yang nyata. Hujah, mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi yang tak terbantahkan mereka juga sudah pahami. Sudah mereka saksikan sendiri. Loh begitu kok murtad lagi? Bagaimana Allah beri petunjuk kaum yang seperti itu? Karena orang yang begitu itu adalah orang-orang yang zalim. Allah tidak akan beri petunjuk kaum yang zalim. Jadi tobatnya sahabat tadi itu tidak diterima oleh Allah. Karena turun ayat seperti itu tidak mungkin, ya. Malah turun lagi ayat berikutnya, mereka itu balasan mereka adalah mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat seluruh manusia. Terus tambah dia kekal di neraka, tidak diringankan dan tidak diberi tangguh. Akhirnya sahabat tadi karena tahu tobatnya tidak diterima, ingin kembali ke Islam tidak diterima, malah turun ayat diancam mereka kekal di sana. Maka sahabat itu menyesalnya luar biasa, ya. Seperti orang gila, nangis-nangis, geluntung-geluntung sampai di kepalanya disawur-sawuri pakai pasir saking menyesalnya, gitu ya. Nah, kemudian ternyata turun ayat Allah, illalladzina tabu, gitu ya. Kecuali orang yang tobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana kalau ada orang Islam sudah jelas kebenaran Islam, lah kok murtad terus kembali ke Islam, diterima enggak? Diterima. Jadi gara-gara ada illalladzina tabu gitu, ya. Berarti tapi ada pendahuluannya, ya. Pendahuluannya tadi itu sebetulnya Allah tidak hendak menerima tobatnya orang seperti itu karena sudah keterlaluan, ya. Sudah menangkap kebenaran, bukti-bukti sudah tahu, lah kok dia murtad. Maka tidak pantas orang itu diterima tobatnya. Tetapi karena luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, Allah masih kasih kesempatan. Illalladzina tabu. Akhirnya kabar ini disampaikan kepada sahabat tadi, kemudian
dia senang, terus dia masuk Islam dan menjadi orang yang sangat baik di dalam keislamannya. Itu. Tapi kalau murtad lagi bagaimana? Sudah diterima tobatnya, murtad lagi balik, gitu ya. Sesungguhnya orang yang kafir setelah iman mereka kemudian bertambah-tambah kekafirannya, gitu ya, tidak akan diterima tobat mereka dan merekalah orang yang sesat. Kalau sudah murtad lagi, tidak akan diterima. Wong tadi itu sebetulnya Allah sudah tidak menerima, tapi saking luasnya rahmat maka Allah terima. Lo gitu murtad lagi, ya maka mereka itu tidak akan diterima dan mereka sesat. Gitu. Jadi Allah ngasih kesempatan orang murtad masuk Islam cuma sekali. Gitu ya. Terus bagaimana kalau apa? Kalau sampai mati kafir, gitu ya. Mati kafir ya sudah, nasibnya berarti di akhirat akan masuk neraka. Maka orang yang kafir mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima dari salah satu mereka emas sepenuh bumi. Jadi walaupun tebus dengan emas sepenuh bumi tidak akan diterima oleh Allah. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Tidak ada di antara mereka dari para penolong. Ya, tidak ada para penolong karena para pemberi syafaat itu hanya bisa memberi syafaat orang mukmin yang berdosa. Kalau kafir tidak bisa. Gitu ya. Ditebus dengan emas itu menunjukkan bahwa iman yang kita miliki itu harganya tidak murah. Ya, kalau boleh dinilai dengan harta itu seharga atau lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Makanya orang mukmin yang paling miskin itu lebih kaya daripada orang kafir yang paling kaya. Karena sekaya-kaya mereka tidak ada yang mempunyai aset kekayaan emas sepenuh bumi. Makanya kita tuh dikasih nikmat iman seperti ini wajib sangat bersyukur dan disyukuri dan dijaga. Jangan sampai iman yang sudah Allah berikan tidak semua orang dikasih, gitu ya. Itu dia sia-siakan dan ternyata faktanya banyak orang yang ketika hidupnya iman ternyata ketika meninggal iman sudah lepas karena tidak dirawat, tidak dijaga sehingga mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Kembali ke ayat 89, ya. Dikatakan bahwa kecuali orang-orang yang mereka bertaubat dan melakukan perbaikan. Dengan cara apa? Atau bagaimana cara melakukan perbaikan itu, Ustaz? Apa saja? Ya. Jadi memang syaratnya orang tobat itu harus melakukan perbaikan. Gitu ya. Syaratnya kalau tidak perbaikan namanya tidak tobat. Perbaikan itu perbaikan pada dirinya atau perbaikan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kekafirannya dulu. Karena itu termasuk bentuk tanggung jawab dia, gitu ya. Itu. Jadi perbaikan pada dirinya, misalnya apa? Ya dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu ditutup dengan banyak-banyak melakukan kebaikan. Kemudian ketika dia murtad dulu mungkin karena pengaruh teman keluar dari teman yang buruk atau pengaruh lingkungan keluar dari atau karena kebodohan maka dia semangat untuk mencari ilmu, gitu ya. Jadi memperbaiki keburukan pada dirinya atau keburukan yang ditimbulkan oleh kekafirannya. Misalnya dalam kekafiran dulu mereka ngajak-ngajak orang juga ikut kafir, maka itu tanggung jawabnya dia. Harus dia dakwai kembali orang itu menerima kebenaran. Itu barangkali. Untuk ayat 90, Ustaz. 90 ya. Kenapa? Tadi orang yang bertobat setelah itu kafir lagi. Ya sudah begitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sudah keimanan mereka, kemudian mereka murtad kembali, Ustaz. Itu kan sudah tidak bisa diterima amalnya, tidak diterima. Tetapi kalau tobat lagi itu ya tobat nasuka, benar-benar tobat tidak akan mengulangi lagi. Itu gimana? Tobat seperti tadi ya, seperti tadi. Makanya nanti ada di ini tadi ada kaifayah dillahu itu berlaku. Bagaimana Allah beri petunjuk. Jadi orang seperti itu tidak akan Allah beri petunjuk. Terus tadi waulaika humud dhalun ya, mereka lah orang-orang yang sesat, gitu ya. Sehingga orang tuh kalau gonta-ganti agama
Orang tadi itu tobatkan karena hidayah juga. Ya, itu. Iya. Nah, kalau murtad lagi, tidak akan Allah kasih petunjuk. Allah akan biarkan mereka dalam kesesatan. Kesesatan. Sehingga tidak ada keinginan untuk tobat seperti tadi. Tidak. Sehingga dia akan mati dalam keadaan kafir. Itu. Tidak ada keinginan untuk kembali tobat lagi. Makanya kalau diamati orang yang suka gonta-ganti agama itu mesti matinya dalam keadaan kafir. Jadi pas murtad. Gitu. Berarti Allah tidak membuka ya Ustaz? Tidak membuka. Jadi tidak akan dikasih hidayah. Masalahnya seringkali kan pokoknya ikut yang tobat, saiki balinnya sudah tobat balik. Ya, andekan, tapi hukumnya begitu. Andekan ada, andekan ya. Tapi itu mungkin tidak mungkin ada. Andekan enggak tobat sungguh-sungguh nangis-nangis seperti tadi ya diterima juga oleh Allah. Tapi Allah tidak akan kasih hidayah sehingga tidak akan membuat orang itu untuk bertobat. Gitu. Gitu ya. Itu sami. Ya ada lagi monggo. Oh ya, asbatu dzurriyyah khusus untuk Bani Israel. Ya, ya. Untuk Bani Israel. Istilahnya kalau yang lain itu ya, untuk Bani Israel sibtun jamannya ya. Ya. Asbat. Nggih sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sami-sami.